Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Mahal Talk with Rockgen Indonesia and Kopsan Indonesia. Yeay. Minum lah. Teman dia Kopsan. Bos ari awak mah teu ngomong. Eta urusan paribasa susuna cocok. Wah, my friend, kali ini aku ditemani oleh kakak-kakak kelas aku. Parah Balik. Tadi sih sempat kita ngomong-ngomong bisik-bisik tentang urusan pola komunikasi, urusan cara bicara, pendekatan kepada audiens dan dengan situasi kondisi hari ini. So memang kadang-kadang urusan komunikasi bisa saling mengisi. Dan kadang-kadang juga urusan komunikasi bisa bikin urusan iri hati juga. Iya, benar. Dan ketika kita berhadapan dengan urusan pola komunikasi, itu artinya juga dengan urusan pola berpikir terutama dengan situasi zamannya. Ya. Dan hari ini my friend, Mahal Talk Indonesia, aku ditemani oleh Kang Ridwan Rustandi. Dan satu Sarap, mana ngarep Sarap ini? Tuan Syarif. Yeay. Oke, Mahal Talk Indonesia. Ngomongin tentang urusan komunikasi, tidak jauh juga dengan urusan strategi. Betul. Nah, kita akan belajar dari kakak yang hadir hari ini. So, maklum kan adik harus belajar pada kakak. Kira ada ngomongan. Nah, padahal batur Ridwan Rustandi teh geus pada apalin guru spiritual. Terus Ya, pahmi. Jadi ya guru spiritual, nah guru spiritual itu selain Quran. Hayang we. Oke, Tuan Syarif. Sepanjang perjalanan Tuan Syarif dalam berdakwah, bersiar dan seterusnya itu sebenarnya apa sih yang atau lebih tepatnya Saya pertanyaan. pertanyaannya emang mana yang bisa kok berkomunikasi? Saya layaknya bisa. Oke. Nah, sepertinya bagaimana cara kamu menangkap situasi kondisi, kemudian kamu bangun artikulasi dengan pola komunikasi sendiri. Saya mahnya, aduh. Tong tegang dong biasa. Ente biasa. Santai we santai. Ya baik teman-teman, ini luar biasa hari ini saya diajak untuk ngobrol di podcastnya Mahal Talk ini sebuah ini skalanya ya tahadus bini mah. Asik. Aja harus bini banget. Kumaha we carana keur Apa lagi jompet pikir. Apa? Oke. Ya, komunikasi memang ini sesuatu yang sangat Eta harus bini mah heula naon? tahadus bini. Harus bini mah heula tuluy kan eta. Ya. Karena selama ini memang saya mengikuti banget ya Ustadz Rosyan Pami atau saya panggilnya AA ya. Ami karena amun kesana Ustadz teh kumaha tanya asa aya sekat gitu nya. Aya mah bagian komunikasi ya. Oke. Membangun Aya sekat atau teu narima mana yang jadi sekat? Ya. Ya, memang sih kaitannya dengan komunikasi sebenarnya ya ini sebuah ilmu yang tidak bisa dilepaskan dan akan terus berkembang. Cuman untuk hari ini ya banyak orang itu belajar referensi komunikasi itu referensinya referensi barat. Oke. Nah, padahal kalau kita lebih mau jujur gitu ya. Referensi komunikasi. Emang biasanya kamu nggak jujur? Sedikit. Ya, sebenarnya ada sesuatu hal yang ketika komunikasi ini dipelajari, ya, kita harus belajar komunikasi propetik. Sorry, saya British Inggrisnya, jadi jangan disalahkan. Ya itu banyak sebenarnya. Ya komunikasi yang memang sebenarnya ini ilmu baru ya ketika kita pelajari. Iya. Bagaimana? Iya betul, kalau baru mempelajari Baru wajar. Ya sebenarnya mangas dengan kesekarek macan. Ternyata ya ilmu profetik itu bahkan sejak Nabi Adam. Iya. Jadi itu ilmu purba. Ilmu purba Enggak, banget. sebenarnya ya, ilmu purba. Ya. Tapi ini yang kadang dilupakan. Oke. Orang itu banyak belajar ketika referensi komunikasi. Ya tapi kan kalau dilupakan bukan berarti ilmu baru dong.
Iya. Iya. Ini mau untuk mengingatkan. Oke, mengingatkan. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya kalau Oke. kita gali ya. Udah Tentang meningkok ya. komunikasi ini. Komunikasi memang yang apa ya, sudut pandang dari unsur kenabian. Oke. Tangket dulu kan aku ridan. Aing apa soalnya makalah. Kurang apa ya? Can angeus bakalan. Asli ya. Jadi saya jadinya nonton. Ketika orang itu belajar apa ya, tentang komunikasi ya, ada hal yang memang terlupakan lah. Terlupakan tentang komunikasi kenabian ini. Padahal ketika digali ya bagaimana komunikasi kenabian ini luar biasa bisa kita pelajari. Serius sama. Oke, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Si itu natural. Aing kan. Aing apa? Pertanyaan sederhana. Oke. Sebenarnya komunikasi itu buat orang lain, itu buat diri sendiri. Sebenarnya buat diri kita. Oke, terus? Ya, apa namanya, buat diri kita yang memang diaplikasikan dan harus ada orang yang diajak berkomunikasi. Jadi lamun ngomong sorangan misalnya kan hal yang bagi sebagian orang untuk saat ini kan hal yang dianggap sesuatu yang negatif ngomong sorangan mah gitu. Jadi Kan namun sholat mana yang ngomong sorangan? ya, tapi kan itu bagian dari komunikasi transdental. Ya, berarti kumaha kaci teu? Kacinawan. Kaci ngalakukan komunikasi sendiri. Kan ada sudut pandang yang harus situasi yang memang harus sesuai dengan makomnya. Oke. Serius sih, Mat. Enggak, gini masalahnya. Karena kan Tuan Sarip yang saya tahu nih aktivis di beberapa organisasi kepemudaan. Sebut saja. Sebut saja. Pemuda Persis misalkan, oke? Iya. Ting urang teu apa ting tingkat RT, tingkat RW. PP. Oh, PP. Wow. Pulang pergi maksudnya. Oke. Bagaimana Tuan Sarip sendiri membangun komunikasi di ranah terlebih pusat? Ya. Oke, untuk di kalangan pemuda hari ini strategi macam apa yang Tuan Sarip mainkan? Kalau saya melihatnya komunikasi yang harus dibangun biar lebih efektif ya. Harus memang mengikuti zaman. Ya. Ketika misalkan sekarang ya munculnya platform media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi supaya komunikasi itu sampai nyaman gitu ya, efektif dan lebih diterima oleh orang banyak. Di antaranya memang sekieu gitu. Oke. Jadi tidak terlalu ngaranna teh ribet lah gitunya. Kita gunakan komunikasi yang memang lebih santai, lebih efektif, biar orang itu mengerti gitu. Biar orang itu bisa nyaman gitu. Jadi tidak Mas Sarip sendiri punya nggak indikator bahwa komunikasi yang sudah dilakukan sama teman-teman pemuda di pusat itu dianggap efektif atau tidak, dianggap nyaman atau tidak? Punya indikatornya nggak sih? Sehingga itu menjadi bagian dari strategi dakwah dalam ngebangun komunikasinya. Kalau saya ngomongin pemudanya Iya, kan masa lebih berat pertanyaan tibatan sidang tesis. entek ya. Kapan ngomong kena pemuda aja. Ngomongnya pemuda yang lebih berat jawab adalah Tuan. Karena bagi saya terlalu kecil lah kalau ngomongin komunikasi hanya sebatas levelnya pemuda. Tapi kudu ku ieu. Nah, kisah nambahan. Oke, siap Tuan. Salam tempel lah. Mereka urang. Kisah nambahan. Oke, Matok Indonesia. Ini si bapak satu ini bapak dari dua anak. Bos. Naon itu? Adinda. Dinda. Dedek gemas. Wan, kamu kan selain aktivis di suatu gerakan juga menjadi bagian dari ini akademisi. Nah, saya akan menanyakan kamu tentang kamu ketika ada di aspek akademisi. Nah, bagaimana seorang akademisi di ahli komunikasi melihat cara gerak, pola dakwah hingga pola komunikasi dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Sarip dan tim? Seperti apa? Artinya objektif dong. Objektif. Oke. Ajar aja itu man lah. Kurang guys.
Sebenarnya bos Ari saya mah ningali nu ngaranna komunikasi teh sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia. Artinya siapapun orangnya pasti membutuhkan komunikasi, hatta sekalipun untuk dirinya sendiri. Karena dalam perspektif ini saya memandang komunikasi itu sebagai sebuah terapi gitu. Orang kalau tidak berkomunikasi jempe we hungkul jika nu nyeri huntu sok cobaan keur nyeri huntu teu ngomong gitu nya. Kadang-kadang kan orang teh kalkah ngajadun sorangan gitu ya. Ini mah aja obo gitu kan ya. Tapi setidaknya ketika kita meluapkan sesuatu dengan cara berkata-kata, dengan cara menulis dan lain sebagainya, verbal ataupun non verbal bahasa akademik nama juga gitu. Artinya kita sedang menterapi diri sendiri. Karenanya pada titik itulah siapapun orangnya, bagaimanapun apapun profesinya, bagaimanapun latar belakangnya, dia membutuhkan komunikasi. Satu itu. Yang kedua, saya termasuk orang yang meyakini bahwa tindakan dan pikiran seseorang salah satunya dipengaruhi oleh karena dia dengan cara dia berkomunikasi. Gitu. Pola komunikasi. Artinya pola atau cara dia berkomunikasi itu mempengaruhi pikiran dia, tindakan dia dan sebagainya dan sebagainya. Ya contoh kasus lah, ya tentu kalau kita berada dalam satu lingkungan masyarakat yang dianggap asosial gitu ya orangnya bakal ke bawah gitu lah kira-kira. Cara orang ngobrol yang ustad-ustad yang yang cenderung jaim misalnya beda jeung bieu kan gitu nya jaim uhrawi kan beda gitu ya bos. Nah beda artinya kan komunikasi itu mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir dan bertindak juga. Nah meningali Mang Sarip gitu nya. Meningali Mang Sarip termasuk itu jadi baiknya. Baik. Anggap ya eueuhnya. Saya mah tegas ya, Mang. Serius saya. Mang Sarip teh dari sisi pola komunikasi mah orang yang mampu menghidupkan suasana dengan celetukan-celetukan. Dan dia termasuk tipikal orang yang opinion leader sebenarnya. Sanajan gawe nama gitu. Tah gawe orang teh eta. Gawe teh ngomong. Lanjut. Gitu sanajan gawe na tapi sekali nyeletuk bisa mempengaruhi banyak orang. Artinya kan secara teori Mang Sarip itu sebenarnya tipikalnya opinion leader. Gitu. Opinion leader. Termasuk di organisasi. Nah, dalam konteks kebutuhan organisasi, tipikal jika Mang Sarip teh orang yang opinion leader ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena dia bisa mencairkan kebuntuan-kebuntuan dalam problem-problem atau dinamika organisasi nu aya. Nomor rekening sabaraha? Anggar aing dijebak. Anggar we aing dijebak. Ngomong nomor rekening tuh lumayan urang deui. Nah, cuman aya kurangna. Nah, kadang-kadang tipikal jika opinion leader itu dia terlalu menghambur-hamburkan kata-kata. Mubazir lah ya. Ciga awakna. Benar, mubazir di awak. Atau dina perspektif orang mengenal, pernah membaca ayat teori yang disebut dengan teori equivokalitas. Equivokalitas itu jadi ada keberhamburan informasi yang kadang-kadang kalau ini dibiarkan begitu saja jadi bola liar, tentunya tidak terkendali. Mang Sarip itu di satu sisi dia bisa mencairkan dengan opini-opini itu, tapi juga kadang-kadang overlapping. Overlapping. Mana? Kudu disebutkeun di urang. Mah tuh ieu mah publik. Aing teh geus halus-halus sanajan bayaran politik aing apa cing gelut. Itu bos. Dan saya pikir kamu sebagai seorang bagian dari akademisi juga di ranah komunikasi, barangkali melihat sejumlah gerakan-gerakan pemuda dengan pola komunikasinya, dengan pola dakwahnya, dengan pola syiarnya. Nah, kamu sendiri bagaimana mengukur tingkat semacam bukan sekadar urusan efektivitas ya, tapi kemudian bagaimana menuju goalnya itu sendiri. Karena urusan efektif belum tentu juga sampai urusan pada goal. Nah, itu gimana kamu melihat itu semua? Beda dengan situasi hari ini. Dalam konteks pemudanya, mengobrolkan pemuda. Di konteks pemuda hari ini, ya kita mencoba membuat indikator-indikator secara terukur. Artinya terencana bahasa normatifnya bosnya. Terencana, terukur, yang terarah. Nah, dalam perspektif komunikasi, proses merencanakan, mengukur, dan mengarahkan itu harus dibarengi dengan nuansa-nuansa yang serba transparan. Jadi dina komunikasi, maka dina aspek komunikasi organisasi, transparansi itu sesuatu yang menjadi satu kunci agar kita bisa puas. Karena ada kemandegan di organisasi salah satunya karena saluran-saluran komunikasinya terlancar. Dan ini pasti terjadi di level mana wae gitu. Rek ngomongkeun level RT, RW gitu nya bosnya. Kemudian bahkan sekalipun level pimpinan pusat. Pasti selalu ada kemandegan
yang menyebabkan organisasi itu jika nu alus gitu. Tapi itu jelas gitu. Outcome-nya terek naon gitu. Nah, salah satunya karena mungkin tidak ada keterbukaan dalam komunikasi. Nah, keterbukaan ini kenapa disebutkan kunci? Karena pada akhirnya kalau orang sudah terbuka dalam konteks komunikasi, dia akan puas. Dan kepuasan itulah yang pada akhirnya bisa mengukur bagaimana dampak dari organisasi itu sendiri gitu. Saya ningali gitu, makanya kan dina konteks pemuda hari ini mengambil tagline gerakan berdakwah berdampak. Berdakwah berdampak teh kieu, dakwah anu dilakukeun teh lain ngan seukur yang batur, utamana mah yang diri orang sorangan heula. Dampak nu kahijina kan yang urang. Tah, untuk membuat dampak buat diri kita pribadi ya penting dulu kita jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap apa yang menjadi keinginan orang lain, dan jujur juga apa yang menjadi kebutuhan real bagi organisasi. Gitu, saya ninggalin. Cool. Pertanyaannya buat Tuan Sarip, kenapa sih kamu memilih berorganisasi? Bukankah dengan urusan untuk memberikan tindakan yang berdampak nggak harus dengan cabang organisasi? Oke, tapi kenapa kamu lebih memilih berorganisasi? Kurang apa jawabannya ya? Coklat mati mana? Jadi jawabannya bakal kieu ngomongna. Orang udah loba duit kegiatan. Betul gitu. Ya organisasi dengan saukur jang hura-hura we gitu. Eta sebenarnya saya mah duit loba. Mangga butuh. Keur ngajajalan nu karar ieu teh kan. Da deui. Ya eta sebenarnya. Jauh serius. Ya memang sebenarnya kan sebuah proses pendewasaan itu tidak bisa hidup sendiri kan? Ya harus ada lawan, harus ada diskusi, harus ada berdialektika, di sana ada dinamika. Misalkan ya kalau misalkan berorganisasi mah ada orang yang diajak ngobrol dan sebagainya. Nah ini adalah sesuatu yang bagi saya penting. Karena gini kata kuncinya tadi, sebagaimana Tuan Sarip sampaikan bahwa sebenarnya komunikasi itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Nah, jangan-jangan Tuan Sarip dengan kemampuan berkomunikasi untuk diri sendiri terlebih dalam berorganisasi, jangan-jangan memahami organisasi itu hanya sebagai anak tangga atas nama prestisius dirinya. Nah, bisa jadi. Saya mah teh bos lillah. Orang teu butuh jabatan bos, teu butuh. Nya, sebenarnya tapi kan nempatkan jelema sesuai kapasitas. Lamun ditanya seperti itunya, dina hate leutik mah sebenarnya adalah sesuatu yang memang jujurnya, betul. Jujur ada sesuatu yang memang pencapaian. Ada aspek pragmatis tetap. Eta. Nah, cuman yang paling penting adalah bagaimana mengemas, mengemas bukan hanya sebatas itu saja yang muncul itu. Jadi bukan hanya sebatas rasa bangga dan nilai tadi kan prestis. Ya. Tapi yang paling penting adalah kita menjadi manusia yang bermanfaat lah gitu nama gitunya. Normatif sekali jawaban Anda. Enggak. Anda seperti ustad. Bermanfaat dalam artiannya ketika sumbangsi ide, gagasan, dan pikiran bisa dinikmati oleh organisasi yang saya diam di sana. Itu adalah bagi saya adalah sebuah nilai lebih lah. Ya, manfaatnya nu penting mah gitu. Jadi bukan dengan seukur kegayaan hungkul gitu. Kalau mau menakar diri sendiri, lebih bermanfaat mana kamu sebagai pribadi atas nama diri sendiri ketimbang kamu hidup bersama organisasi. Jujur. Saya mah sebenarnya ketika dicarekan gue pemajikan balik peti. Nya asli tah. Emang bawa pemajikan. Kudu ruang riung kan. Sebenarnya mun biak duit, mun mikirna dulur lain. Baraya lain. Dan naonan orang kieu. Nah, tapi kan ada sesuatu yang kepuasan yang memang kepuasan kenyamanan gitunya. Jadi udah gitu kepuasan kenyamanan atau bermanfaat bagi orang lain? Ya kayak heula apa eta mah acan. Ini kepuasan kenyamanan nah nu paling penting adalah memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak gitu. Nah, dari itu semua, dari pola komunikasi yang Tuan Sarip bangun, yang Tuan Sarip kerjakan di organisasi, sebenarnya dengan roda organisasi hari ini yang Tuan Sarip jalankan, apa sih semacam kalau memang disebut ada kesalahan, apa kesalahannya? Jadi seolah-olah kalau ketika takarannya misalkan kurang pas. Misalkan kalau ada kejarannya adalah kenapa sih ini kuantitinya kok sedikit aja, misalkan apa gara-gara komunikasinya kurang baik atau apa. Nah, sebenarnya apa ada yang salah nggak sih dengan organisasi yang saat ini tengah Tuan Sarip kerjakan? Ya, kalau bagi saya
kalau pertanyaan tadinya apakah ada yang salah atau yang kurang katanya oh jelema mana nu sampurna bos. Oke. Iwal rokok kan nu sampurna. Nya. Yes. Ya, eta kan nya. Ya. Tapi sampurna ya. Ya. Cuman apa namanya? Kalau saya memandang itu ada sebuah kekurangannya. Kita coba untuk mensederhanakan komunikasi itu. Oke, pola penyederhanaan organisasi. Ya, pola penyederhanaan komunikasi kan kalau tuan sekum bahasana teh sok laluhur. Oke. Nepi ka jelema teh ngarti ngomong naon itu gitu kan. Mana nu teu ngarti. Nah, saya jadi loba istilah-istilah. Oke. Nah, itu kan kadang orang itu harus bisa menempatkan komunikasi yang memang Sini temat ini temat aja gitu. Kan tidak semua orang itu kan karena teh ngarti bahasa-bahasa anu akademisi lah nya. Nya sih mah kan sombong hidup nantinya ngarasa akademis. Jelema teh dua tipe. Aya adigung ku harta, aya adigung ku retorika. Ku retorika teh mah adigung dua. Asli nya Aing ngepaingan organisasi gaul yang takut. nepikeun ka asli ngomongkeun eta nanti tentang pola komunikasi di pasisian wah nepikeun ka di mana ngomongkeun nanti kan bahasa akademis kan tidak semua orang itu paham. Nah ini mungkin Tuan Sekum yang harus diperbaiki ya. Asli tapi saya ngomongan lah kan jadi aja kan. Wan, kamu kan aktif di beberapa gitu. Sebut saja misalkan satu di lingkungan Persis, satu di skup wilayah Jawa Barat. Nah, apa yang kamu dapatkan dari dua wilayah itu dan apa yang kamu berikan pada masing-masing wilayah itu? Sebetulnya saya pribadi termasuk tipikal orang yang tebetah cicing di tempat gitu bos. Maksudnya tebetah di cicing di tempat kayak mencoba mencari nilai yang bisa bahasa populer ayeuna meureun dampakna jang urang naon sih gitu. Teu ngomongkeun dampak yang batur lah. Dampak yang batur mah da hese oge ngukurna. Nya kan paling ditransfer tinggal transfer kan. kan. Urusan lain. Tapi minimal urang ada kepuasan, ada kenyamanan, ada dampak yang saya rasakan. Artinya apapun aktivitas organisasi yang hari ini digeluti gitu nya, istilahnya di lingkungan Persis, di luar lingkungan Persis dengan isu-isu yang beragam dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya kudu balik deka urang gitu. Kan ai balik ka batur mah wasilah bagi saya mah gitu. Maksudnya ada ketika sesuatu itu dirasakan bermanfaat bagi saya termasuk nu boga ngerasa keyakinan urang nyaman pasti batur ge nyaman gitu. Urang mah kitu nya berpikiran seperti itu. Makanya sependek pengalaman saya ya lu sih bahasa teh. Sependek pengalaman saya dalam aktivitas pemberdayaan bahasa keren malah gitulah. Pemberdayaan ataupun terlibat dalam ruang lingkup. Kurang tepat kayaknya sedekat. Karena kan biasanya sejauh pengalaman saya. Jadi sedekat. Sedekat. Salah bahasanya. Sedekat ID. Benar. Sedekah tabajing. Aing ngerti. Tapi halus. Pas. Lanjut. Ya saya merasakan ada sesuatu yang naonnya ngaranna teh. Ada yang tidak merata gitu. Tidak merata itu ya misalkan kira urusan bagaimana canggihna platform komunikasi yang hari ini berkembang. Di kota-kota besar mah gitunya. Artinya di ruang lingkup Jabar yang ada di kota-kota besar hal semacam itu sesuatu yang lumrah dan biasa bagi masyarakat gitu. Tapi ketika ke pasisian, ke pegunungan, ke pedesaan dan sebagainya betul mereka jadi pengguna bisa mengoperasikan tapi berkesadaran atau tidak gitu. Nah, nilai kesadaran emansipasi itulah yang kemudian keterlibatan orangnya bahasa keren mah live in masyarakat, partisipatif dan sebagainya. Orang menang ieu ti si Mang Kampretnya. Sebut Fred jadinya. Ya artinya itu kudu balik deui ka urang gitu, Bos. Kudu balik deui ka urang. Nah, itulah dampak yang sesungguhnya gitu. Nah, sederhana kan gini. Pasti kan kamu ada semacam mungkin barangkali ada tindakan di mana kamu misalkan sebut saja besar di salah satu organisasi Persis misalkan terus kemudian kamu ikut aktif di organisasi provinsi misalkan apa yang kamu berikan dari provinsi yang sudah kamu dapatkan dari organisasi Persis ataupun sebaliknya yang kamu berikan yang kamu dapatkan dari berorganisasi di lingkup provinsi. Kalau berbicara kontribusi mah ya masih kecil ya, masih kecil. Tapi setidaknya ikhtiar itu yang dilakukan. Saya masih kena inget kayaknya papagah ti guru gitu.
ya terngiang-ngiang sejak di bangku sanawiyah. Oh, nanti orang teh. Lain. Oh, lain. Bangku sanawiyah. Jadi jelema kudu ulah cek di mana wae gitu kan ya, hiji eta. Anu kadua, jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai terwarnai bahasanya, tapi kudu bisa ngawarnaan. Nah, saya mendalami, saya termasuk orang yang cukup serius gitu ya. Cukup serius mendalami aktivitas berorganisasi. Dan itu tidak hanya pada wilayah yang sifatnya praktis saja. Artinya pada wilayah-wilayah yang sifatnya teoritis juga didalami gitu, Bos. Karena kenyamanan dan kenikmatan teh gitu. Nah, artinya kan orang kudu nyingkronkeun. Nah, termasuk juga pada saat saya tergabung dalam sebuah organisasi, saya mendalami apapun yang didapatkan di organisasi itu. Jadi lamun dina kerangka mah orang berpikir kieu da bohongnya jelema ketika berorganisasi aspek pragmatis pasti aya gitu. Pasti aya. Ketika saya terlibat di PSIS, saya ada hal yang ingin saya targetkan sebagai kepentingan pribadi gitu, Mas. Mahatalk Indonesia. Ngomongin tentang organisasi juga ngomongin tentang komunikasi memang tidak cukup untuk atas nama kepuasan diri. Namun bagaimana kita bersedia mampu memberikan arti pada setiap di mana tempat kita berdiri. Mahatalk Indonesia tentu bisa banyak pertanyaan. Tentunya dengan kiprah Tuan Syarif, kiprah dengan Tuan Ridwan Rustandi tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana pola komunikasi harus dibangun. Karena lagi-lagi ikhtiar ini semua kembali kepada niat diri. Nah, pertanyaannya Tuan Syarif, sebenarnya kan pasti pada dasarnya setiap organisasi itu memiliki visi dan misi tersendiri. Nah, pertanyaan dari saya untuk Tuan Syarif sendiri, sebenarnya motivasi diri apa sih yang kemudian sampai tadi mengambil resiko dicarekan lupa majikan, bla 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 bla. Pasti wae nu WA ke orang. Karena kan kadang-kadang orang memahaminya itu seolah-olah itu pengorbanan. Seolah pengorbanan. Padahal ya bisa jadi kalau dalam perspektif lain ini bukan urusan pengorbanan, tapi ini urusan investasi. Benar nggak? Investasi waktu, investasi teman, investasi networking. Nah, sejauh ini sebenarnya apa sih yang membuat Tuan Syarif bertahan untuk terus berorganisasi dan ngebangun pola komunikasi yang teman Syarif bayangkan? Ya sebenarnya tadi sih jawabannya mah sebuah investasi. Investasi. Investasi itu tipe satu. Lain saya seriusnya. Serius. Kadang kan orang itu harus belajar ya, harus bisa mengambil sebuah ibroh atau pelajaran dari sebuah momen. Ya. Momen misalkan Allahyarham Sadeka meninggal itu kan luar biasa ya. Ketika beliau meninggal, banyak orang yang mendoakan. Nah, itu kan sebuah investasi yang dia lakukan. Tah orang teh kabita, Bos. Aslinya. Minimal misalkan Ridwan maut misalkan. Jadi balik atau mau kabita ayo aja. Salahnya mau kabita tapi baliknya ke orang. Gitu kan. Ya serius ya. Ya minimal ketika kita banyak teman, banyak saudara ya. Ketika kita memerlukan sesuatu kan ada yang menolong gitu kan. Kemudian tadi ya terakhir ya ketika ada momen itu kan ketika kita ini sebuah ibroh atau pelajaran luar biasa gitu ya. Dalam sejarah hidup saya gitunya sampai merinding lah. Gitu kan ada Maksudnya apa? Kamu pengen difilmkan kayak Ustaz Eka? Ya sialah aja. Syaratnya kan sederhana. Iya. Sederhana ya. Apa itu? Kudu Siapa orang datang kan nya eta kan tapi ada hal yang sangat urgent saya pikir tentang urusan ini semua. Di antaranya adalah ini ada kalimat yang sangat familiar dan saya pikir ini perlu kita maknai ulang. Pertanyaan saya buat kamu adalah ada pernyataan seperti ini. Banyak orang yang hidup berjamaah atau hidup di jamaah atau mencari hidup di jamaah. Nah, bagaimana kamu menyikapi itu? Kalau saya pribadi ya salah lah kalau misalkan ketika orang itu mencari hidup dari berjamaah dalam organisasi. Dalam organisasi. Nah, itu kan balik deh karena kosdunnya tujuan. Berarti kalau tujuannya sebatas mencari hidup di organisasi ya lebih baik sih mending ditinggalkeun. Ya. Mending dagang lah. Mending dagang asli. Waktu dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah
nya teh kan pepatah kolot orang baheula nya hidup-hidupilah gitu kan nya. Oh, lain foto-foto urang eta mah organisasi nu mang di milu. Sebelah ieu apal. Tong disebutkan Urang jempet. Gitu nya. Tah eta sebenarnya ini kan sebuah pelajaran yang luar biasa. Ulah orang yang hirup di organisasi tapi mun bisa mah urang mere kontribusi untuk organisasi. Nah, kontribusinya kan tuh kudu duit. Oke. Nya bisa ku waktu gagasan ide bahkan ngadoakeun Oke. Eta nya Kang nya. Overall dari perjalanan Kang Tuan Salim dalam organisasi. Kalau memang ada koreksi macam apa sih yang akan diberikan kontribusi kepada Tuan Salim kepada organisasi untuk hari ini? Untuk hari ini ya kita bangun pola komunikasi yang baik lah. Seperti apa itu? Ya jangan sampai ketika sebuah masalah itu sederhana, ya ketika kemudian dikomunikasikannya itu apa namanya terlalu rumit, ya itu jadi sesuatu yang besar gitunya. Padahal sisi masalahnya sederhana gitu gitunya. Nah, eta mun balik kana komunikasi coba apa namanya pola komunikasi yang sederhana dan semua orang itu mengerti tentang hal atau masalah yang sedang disampaikan gitu. Jadi ulah sampaikan Kak itu masalahnya sederhana tapi ketika orang tuh bisa nyampaikan pola komunikasinya salah gitu ya. Ya itu kan sesuatu yang bisa berdampak kurang baik gitu. Oke. Kang Ridwan, permasalahannya kan gini. Hari ini yang namanya organisasi itu banyak banget. Tuh, di level kepemudaan sekalipun. Dari mulai organisasi atas nama kemahasiswaan, kemasyarakatan, banyak banget. Tapi jangan-jangan seolah-olah masing-masing organisasi itu sibuk dengan diri sendiri. Yang saya bayangkan adalah apa kabar dan apa jadinya jika pada saat itu ketika ada Yong Yafa, Yong Ambon, semua sibuk dengan diri sendiri, saya pikir nggak akan ada Indonesia. Lalu apa kabar dengan situasi hari ini? Jangan-jangan banyak organisasi yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana mengarahkan itu semua bahwa urusan berorganisasi bukan hanya sekadar bagaimana membangun prestasi diri sendiri, tapi bagaimana memberikan kontribusi pada negeri. Pola komunikasi macam apa sih harus dibangun sebenarnya? Dalam gini, komunikasi itu sukses kalau ada kesetaraan. Kesetaraan, kesamaan frekuensi, kesamaan makna, kesamaan tujuan di antara para partisipan. Artinya yang terlibat bukan hanya orang yang menyampaikan pesan saja, tapi juga yang menerima gitulah bos. Kira-kira secara teori nama gitu. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi organisasi hari ini, betul bahwa realitas keorganisasian hari ini kita masih belum jadi kolektif gitu. Masih parsial lah, lamun dina perspektif. Organisasi kita menyebutnya belum jadi al-jamaah gitu. Kira-kira artinya belum ada kolektivitas itu. Boleh jadi kalau kita melihat dari sudut pandang komunikasi itu karena tidak ada kesetaraan, kesamaan dalam berkomunikasi. Satu itu. Nah, maka solusinya gini, ada riset yang menyatakan bahwa hari ini kita ini dalam perspektif komunikasi organisasi terlalu jenuh dengan ruang-ruang yang sifatnya formal. Artinya pola komunikasi yang efektif itu bila mana kita bisa menciptakan ruang-ruang yang sifatnya non formal. Jadi solusi konkret itu mau kudu lubang ngopi bareng gitu bos. Ngopi bareng, duduk sama rata, berdiri sama tinggi dan sebagainya, kesampingkan dulu apa yang menjadi tegang nilai-nilai pragmatis dan lain sebagainya. Maka solusinya mah ngopi gitu sebenarnya. Tapi eta teh geus beres ngopi pi omongan bos. Nah, san mayar. Balik. Sebab eta mah kejadian nyata. Aya api-api, kapena teh parem bisa ranking euy. Aing deui bos. Tapi serius bos, serius. Lamun urang maca sejarah, contoh lah yang paling familiar di organisasi kita bagaimana konteks historis antara M. Nasir dengan DN Aidit. Ya kan? Itu kan selalu direpetisi, selalu satu perokok, satu bukan. Betul kan? Nu hiji ideologina dianggap menyesatkan, hiji kiri dan sebagainya gitu. Tapi ternyata kita mendapati satu momen di mana mereka itu duduk bareng dalam ruang non formal gitu, dan itu mencairkan gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang dilakukan, apa yang saya tanyakan kepada teman-teman. Jadi gimana sih caranya biar teman-teman yang berorganisasi hari ini tidak hanya sibuk hanya untuk dirinya sendiri, organisasi sendiri, tapi ada satu opini bersama, satu musuh bersama yang harus kita bangun. Karena saya bilang tadi, tanpa ada tanda petik momentum yang diciptakan atas nama Sumpah Pemuda misalkan akan tetap berdiri Yong Yafa dengan Yong Yafanya, Yong Ambon dengan Yong Ambon, jadi seterusnya.
Dan kita tidak pernah tahu itu sampai kapan berhenti kalau kita tidak menciptakan momen. Nah, pertanyaannya, adakah momen-momen yang kamu ciptakan atas nama organisasi justru aing ngaranna si Persatuan Islam, pagaweana misah-misahkeun kan tebalik. Orang mau ngomong itu Ciri-cirian. Ikhtiar apa yang kamu lakukan untuk membangun Unite? Ya. Tadinya sebenarnya mah disederhanakan tingkat tadinya kita ngopi bareng. Yang kedua adalah turunkan ego. Turunkan ego atau kelola ego? Bisa lah, bisa kelola ego atau turunkan ego. Ketika hal yang memang ini untuk kemaslahatan umatnya, nah ulah neutrik teuing lah gitu intinya. Ulah neutrik teuing tapi kudu neutrik kan bener. Nya eta mah kudu ningali heula masalahna, ieu nu kudu neutrik nya atawa nu urang ulah neutrik gitu tah eta pasti saya mah. Teuing deuk si eta mah. Oke, si eta kumaha? cik saya mah kieu nya lamun urang erek melihat konteks historis munculna Kongres Pemuda teh betul tadi karena ada isu bersama. Yes, ada musuh bersama, ada common enemy. Common enemy. Momentum itu kan lahir, sebetulnya bisa dilahirkan, bisa diciptakan, bisa karena desain secara natural gitu. Tapi kan sejauh ini dalam konteks negara kita semuanya disetting gitu, Bos. Ada rekayasa lah gitu kira-kira. Dan memang dalam konteks kepemudaan hari ini saya memandang bahwa belum ada momen yang bisa menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan gitu karena geraknya masih parsial-parsial. Jadi belum ada momen atau ketidakmampuan membaca hingga mampu menciptakan momen. Masalahnya ya bos, membacanya itu menginterpretasikan momen itu selalu selalu variatif gitu. Selalu variatif sehingga tidak ada isu yang strategis bersama gitu. Nah kan gini masalahnya, ada yang menarik ketika dibandingkan satu zaman dengan zaman yang lainnya. Pada masanya, can aya WA dong. Jauh lebih susah sebenarnya. Hanya dengan menggunakan surat menyurat. Secara media seharusnya hari ini jauh lebih mudah menyatukan. Sepakat. Tapi justru yang terjadi dengan hadirnya media dengan segala kemudahannya, kok malah disrupsi. Nah itulah realitas yang terjadi. Makanya kan gini, justru semakin canggih teknologi komunikasi hari ini, justru bukan semakin malah memudahkan merekatkan sosial. Bisa jadi sebaliknya gitu. Nah, contoh misalkan dengan kecanggihan teknologi informasi hari ini kan kita sulit memvalidasi kebenaran informasi gitu. Dan itu fakta. Ai baheula mah ngomongkeun validasi kebenaran informasi teh kitu nya. Tingali tanda tangan salah satu atau nanya we ka figur, ka ustad, ka ulama nu urang dianggap punya kredibilitas selesai. Kalau sekarang kan ti kieu ngomongna, ti pusat kieu ngomongna, ti cabang kieu ngomongna. Jadi nu mana? Masyarakat kan jadi bingung. Contoh kasus urusan Covid misalkan. Urusan Covid kan kita parsial di awal-awal. Anu aya ketika informasi bertebaran itu bukan memberikan ketenangan ke orang. Orang saya pribadi bos termasuk anu di fase awal Covid orang ngerasa itu bimbang orang tuh loba kasieun gitu lah. Lamun teu ngagumantung ka Allah Subhanahu wa taala karena ningali pemberitaan di media juga kieu, ningali dina WhatsApp yang bertebaran informasi juga kieu, ABC dan sebagainya. Ya artinya bagi saya dalam perspektif ini justru dengan platform teknologi informasi yang semakin canggih itu ya kadang-kadang jadi hambatan juga bagi kita untuk merekatkan dan menyatukan informasi yang menjadi isu bersama tadi. Well, satu kalimat buat Tuan Syarif kira-kira apa yang disampaikan tentang sebenarnya bagaimana sih dalam membangun pola komunikasi untuk melahirkan organisasi yang bergizi itu? Ketika sesuatu itu bisa disederhanakan ya kita bangun komunikasi yang memang yang efektif, yang baik supaya si masalah yang sederhana itu tidak melebar kemana-mana. Dan Tuan Ridwan, bagaimana cara menarik minat generasi yang lainnya yang sudah kadung menjadi generasi tunduk untuk bersedia bergabung dengan sejumlah organisasi yang sejatinya itu menjadi bagian dari wilayah penempaan diri. Saya mikir ningali organisasi itu bukan satu-satunya jalan agar kita bisa naik secara mobilitas sosial gitu. Artinya masih banyak jalan lain betul, tapi setidaknya pada saat kita berorganisasi kita sedang menterapi diri. Kita ingat misalkan sabda Rasul nu ngomongkeun kieu cek Rasul teh. Lamun urang hayang panjang umur luas rezeki, sambungkanlah silaturahmi. Nah, dalam konteks rahimahu. Variasi rahimahu. Dalam konteks organisasi nu disebut nyambungkeun silaturahmi teh loba ngobrol. Aing ngobrol kan teu sorangan unggul, loba batur. Tah berorganisasi teh urang diajar ngobrol.
kemudian menyehatkan diri orang, menterapi diri orang sehingga orang panjang umur, luas rezeki gitu kan posisinya. Nah, artinya bagi teman-teman generasi hari ini yang memang sejak lahir sudah disibukkan, sudah sudah dibesarkan dengan platform-platform yang digital yang membuat kita semakin semakin individualistis gitu nya. Maka sok coba atuh udang tong rebahan wae, coba tingali realitas nu lain dan tergabung di organisasi agar kita sehatlah secara sosial gitu. Karena kan salah satu yang menyebabkan seseorang panjang umur, salah satunya karena dia pandai membangun hubungan sosial secara harmonis. Tangga bangun hubungan sosial secara harmonis ya salah satunya karena dengan banyak berkomunikasi dengan orang lain. Dan eta teh nyunah pisan gitu. Oke. Udah halusnya ngomongnya. Biasa. So, Mahacok Indonesia. With Rock Denim and Kopsan Indonesia. Urusan berorganisasi memang bukan hanya sekadar urusan bagaimana ngebangun diri, namun bagaimana diri mampu memberikan kontribusi kepada negeri. So, my friend in Mahacok Indonesia, subscribe, lonceng, and kasih komen, dan bila perlu marahin mereka sama gue, kasih komen yang terbak, yang terbuuk, yang dah sembah masih ya lah. Oke, welcome back again. Dan sampai ketemu lagi di Mahacok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.